Shalom. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa, dahsyat ajaib pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat kita kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh kasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita boleh ada sampai dengan hari ini. Sebab, mari saudara, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, dalam mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Allah, mari kita akan berdoa bersama-sama mohon pimpinan pertolongan kuasa Roh Kudus. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Hati kami sangat bangga dan mengucap syukur dan berlimpah terima kasih atas pertolongan, perlindungan, penjagaan yang tiada terhingga sehingga hari ini. Kami akan bersama-sama membacakan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kehidupan kekal bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berfirman di tengah kami, urapi pendengaran kami, ya apa yang kami akan dengar itu semua boleh tertanam di dalam hati jiwa roh kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon pertolongan daripada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara Bapak Ibu yang kami kasihi, di pagi hari ini kembali kita boleh dihadapkan dengan suatu kehidupan yang luar biasa, di mana Tuhan tetap memelihara, menolong, dan memberkati saudara dan saya. Nah itu sebab Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun kita berada, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan yang adalah sebagai kehidupan kita semua. Kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama, terdapat dalam kitab Yohanes pasal 1. Ya, satu ayat saja kita akan membaca bersama-sama. Ya. Yohanes pasal 1 ayat keempat. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Sekali lagi. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Puji Tuhan, silakan duduk. Luar biasa. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita layani, Allah yang kita percayai adalah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Begitu banyak orang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dia di kolong langit ini mempercayai berbagai macam, yaitu berhala-berhala yang saudara sebenarnya itu adalah buatan tangan manusia. Yang sebenarnya itu adalah mati, tidak ada apa-apanya. Tapi Yohanes Pembaptis di sini bersaksi, berkata bahwa saudara dan saya memiliki Allah yang hidup. Kenapa firman Tuhan pada hari ini berkata, di dalam Dia ada hidup. Sekali lagi, di dalam Yesus Kristus ada kehidupan. Makanya firman Tuhan itu adalah hidup. Amin. Firman yang kita dengar itu hidup. Firman yang kita dengar itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dari firman yang kita dengar itu mengandung kehidupan. Sebagaimana saudara dan saya memiliki kehidupan, demikian firman Allah yang kita dengar itu adalah memiliki kehidupan. Dan lebih luar biasa lagi, bukan hanya kehidupan yang ada dalam diri kita, tetapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan dikatakan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah sebagai terang manusia. Jadi orang-orang yang memiliki firman, orang-orang yang memiliki Kristus, orang-orang yang memiliki Roh Kudus, dia memiliki cahaya terang yang daripada Allah. Makanya tidak heran sudah dikasih oleh Tuhan,
Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan sebulat hati, dengan segala kekuatan kita, dengan betul-betul saudara tidak ada hal-hal yang mencegat dalam hati kita. Kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh dengan segala kebebasan, maka wajah kita akan bercahaya. Wajah kita akan bercahaya. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, sebenarnya orang akan mencari yaitu supaya wajah kita bercahaya. Ada orang saudara kasih oleh Tuhan sampai mengeluarkan duit banyak sekali untuk apa? Membeli yaitu namanya yaitu bedak pemutih atau skincare. Apa namanya? Skincare. Kaum wanita paling tahu itu. Ya. Kasihan mau cari supaya muka putih, tapi sebagian gelap. Iya saudara, marilah kita memiliki putih alami. Amin. Putih yang dari Tuhan, cahaya yang menyinari hidup saudara dan saya. Nah, makanya saudara kasih oleh Tuhan, Yesaya berkata, carilah Tuhan supaya kamu memperoleh kehidupan. Yesaya pasal 55 ayat 6 itu dibaca di Hotline beberapa waktu yang lalu. Carilah Tuhan supaya kita memiliki kehidupan. Untuk apa kita hari ini beribadah? Untuk apa hari kita ini memuji Tuhan? Untuk apa kita melayani Tuhan? Karena untuk mencari kehidupan. Hidup di dalam apa? Di dalam Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus ada di dalamku. Jadi sayang punya disayangkan, orang tidak bisa menerima Yesus Kristus Tuhan. Ya, orang tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Pada Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun manusia di kolong langit ini akan berjumpa dengan Allah di surga, atau Bapa di surga, atau saudara kasih Tuhan, yaitu saudara Elohim yang ada di surga. Tidak akan yaitu berjumpa apabila tidak melalui Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus kita ada kehidupan. Dalam Yesus kita yang sudah mati ini dihidupkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Melalui apa kita dihidupkan? Ketika kita mati bersama Yesus, dikuburkan bersama Yesus, melalui air baptisan itu, maka kita memperoleh kehidupan yang baru. Hidup di dalam Yesus Kristus, hidup yang baru. Di dalam Dia ada ciptaan yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Di dalam Dia ada kehidupan yang baru. Nah itu sebab coba saudara kasih Tuhan, jadi dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Poin pertama, kita terima Kristus dalam Dia. Coba Yohanes 1 ayat 12 kita baca bersama. Ya. Kitab ini Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kita lihat pasal 3 ayat 7, coba baca. Pasal 3 ayat 7. Iya. Yohanes pasal 3 ayat 7, firman Tuhan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Iya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kita lihat bahwa di dalam ayat 12 di sini dikatakan bahwa dia bilang, ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak Allah, yang yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi pertama hidup itu harus dicari, saya bilang, supaya kita memiliki hidup. Dan setelah kita peroleh yaitu bertemu dengan hidup itu, ya sudah, akulah jalan dan kebenaran hidup, maka bukan cuma kita percaya, bukan kita cuma tahu, tapi ya firman Tuhan, setiap orang yang menerima Dia diberikan apa? Kuasa. Apa itu kuasa? Roh Kudus. Jadi sebenarnya sudah kasih oleh Tuhan, hidup kita ini hebat, luar biasa. Dan
bukan sekedar kita dalam hidup itu, tapi ketika hidup itu kita terima, kita peroleh, kita pegang, kita imani, kita percayai, maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kehidupan itu yang akan membuat kita yang memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Maka Yesus berkata, setiap orang percaya diberikan kuasa. Setiap orang percaya diberikan tanda mengusir setan, setan pun akan lari. Nah, bagaimana kalau kita mati mengusir setan yang hidup itu bisa lari? Nah, mungkin orang mati menguburkan orang mati. Makanya Yesus bilang, iya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau ikutlah aku. Haleluya. Puji Tuhan, kemarin ada seorang bertanya, Pak, bagaimana menjawab ini, masa orang mati kuburkan orang mati? Ya, saya bilang karena kita tidak tahu kebenaran. Amin. Hidup manusia ini di dalam Yesus, di dalam kebenaran, kecuali di luar kebenaran. Kalau kita percaya kepada firman, kalau kita percaya kepada Allah, maka kehidupan manusia ini ada fase-fase yang kita lalui. Fase pertama mati rohani. Amin. Fase yang kedua mati jasmani. Fase yang ketiga mati kekal. Nah, mati rohani itu masih akan boleh kehidupan. Makanya dalam Yohanes 1 sana dikatakan begini, ada dosa yang membawa mati, ada dosa yang tidak membawa mati. Nah, haleluya. Jadi dosa apa yang tidak membawa mati? Dosa apa yang membawa mati? Nah, saudara kasih Tuhan, upah dosa adalah maut. Jadi kalau orang hidup di dalam dosa berarti maut. Kalau kita mati rohani masih akan boleh kehidupan. Itu yang kita doakan. Itu yang kita layani. Karena dia masih mengalami mati rohani. Mati rohani contohnya sama seperti siapa? Sama seperti Adam dan Hawa. Allah berkata, kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, maka engkau akan mati. Dora mati apa? Rohani. Mati rohani. Secara hidup mereka masih hidup, secara daging mereka masih hidup. Jadi kalau orang hidup dalam dosa, hidup dalam percaturan, hidup dalam kedagingan, di mata Tuhan kita adalah yaitu bangkai-bangkai hidup yang berjalan. Maka Yesus katakan, biarlah orang mati kuburkan orang mati. Artinya bahwa biarlah orang yang mati rohani, dia berusaha untuk memperoleh yaitu kebenaran, memperoleh cari kehidupan. Maka Yesus katakan, biarlah orang mati kuburkan orang mati, tapi engkau ikutlah aku. Nak mungkin orang mati bisa menghidupkan orang mati, ya kan? Orang mati rohani menginjil orang mati rohani, ya nak mungkin lah, iya kan? Nak mungkin mati dan mati baku injil, ya nak akan memiliki kehidupan. Tapi kalau kita hidup kembali bersama Yesus, mati bersama Yesus, dan bangkit bersama Yesus, maka kita terima kehidupan, kita terima itu Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita memiliki kehidupan. Puji Tuhan. Itu poin kedua. Poin ketiga, kita percaya beroleh hidup. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Ya. Demikian firman Tuhan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi sudah kasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus berkata kepada Nikodemus, jangan engkau heran, aku berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Kenapa? Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Apa yang dilahirkan roh adalah roh, yaitu roh kehidupan. Jadi orang yang mati bersama Yesus, dilahirkan kembali, itu adalah pekerjaan kehidupan, pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, makanya Yesus katakan jangan engkau heran. Nikodemus dia campurkan yaitu pengetahuan, mencoba mau percaya sama Yesus tapi tidak bisa percaya karena dia campur dengan hukum Taurat dan akal yang dia miliki. Ya, mana mungkin orang setua begini masuk ke dalam rahim ibu atau mendilahirkan kembali? Jadi tidak mungkin. Makanya Nikodemus dicap oleh Tuhan Yesus tidak mengerti firman Allah. Jadi Nikodemus dicap oleh Tuhan tidak menerima firman Allah.
dan Nikodemus tidak percaya kepada firman Allah. Kenapa? Firman Allah itu bicara tentang rohani, bukan bicara tentang jasmani. Puji Tuhan. Jadi poin yang keempat dikatakan bahwa kita percaya beroleh hidup kekal. Yohanes pasal 3 ayat 36. Coba baca. Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang Ya. siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi barang siapa yang percaya, barang siapa yang menerima Yesus Kristus, maka dia memperoleh hidup yang Kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ya. ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah. Amin. Di atas. Itu sebab kita harus setia. Jangan sampai kita tidak setia. Kita harus pegang terus kehidupan itu. Kita pegang terus itu kepercayaan kita kepada Yesus. Jangan sampai oleh karena mercy, ya, jual Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kekayaan, datangnya mercy, tidak tahu mercy cuma ada sewa. Haleluya. Demi Tuhan. Makanya saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita yakin dan percaya kalau Tuhan mau angkat kita, tidak ada satupun manusia yang akan dapat menurunkan kita. Amin. Itu sebab mari terimalah Yesus, ya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan peganglah teguh itu kehidupan itu. Karena siapa yang memiliki hidup akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi siapa yang tidak tinggal dalam hidup itu akan apa di situ dibilang? Ulangi. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ya. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetapi atasnya. Murka Allah. Jadi murka Allah itu adalah kemarahan Allah. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, marilah apapun, bagaimanapun, Roma pasal 8 ayat terakhir berkata, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kasihku dengan Kristus. Amin. Karena Kristus itulah sudah final dalam hidup kita. Supaya kita harus pegang terus. Karena hanya di dalam Yesus ada kehidupan kekal. Ya, berbahagialah mereka yang terima Yesus, percaya kepada Yesus, karena mereka memperoleh hidup yang kekal. Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus Kristus itu sudah final dalam hidup kita. Apapun keadaan bagaimanapun saudara, jangan sampai kita menjual Yesus. Jangan sampai kita mengabaikan tentang kehidupan bersama Yesus. Ini pelajaran dasar, tetapi ini akan menentukan langkah kita untuk ke depan. Saudara kasih Tuhan, mungkin ini sebagai suatu pelajaran yang sudah usang bagi saudara. Sudah sering kita dengar, tapi diingatkan kembali bahwa betapa kehidupan bersama Yesus itu sangat luar biasa. Sudah kasih oleh Tuhan, tidak boleh kita ingkari tentang Yesus Kristus dalam hidup kita. Poin yang kelima ayat terakhir, kita akan baca Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25, firman Tuhan, Ya. jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Jawab Yesus, akulah kebangkitan yang hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin, saudara, luar biasa. Jadi walaupun kita mungkin akan mengalami mati jasmani, tapi kita hidup bersama Yesus tidak akan bangkit. Yesus adalah buah sulung dari kebangkitan itu. Amin. Itu sebab Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Berbahagialah kita memiliki kehidupan bersama Yesus. Maka moto kita setiap hari, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus ada dalamku. Boleh kita ngomong begitu? 3. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus ada di dalamku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman Allah ini akan bawa suatu sukacita yang luar biasa, dasar dan ajaib. Saya kembalikan kepada pemimpin puji-pujian.